guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ensi Story. Nah, di kali ini aku bakal share pengalaman pribadi. Ini kayak pengalaman mistis begitu ya Jen ya. Tapi aku berpikir ini kayak perlu banget untuk di share. Soalnya aku benar-benar tersiksa dengan hal ini, dan aku pengen orang-orang yang mengalami ini dan pas hal ini datang atau muncul di rumahmu atau di badanmu yang kamu rasakan, kamu segera bisa mengatasinya gitu ya guys. Jadi jangan dipikir mistis-mistis yang seperti ilmu-ilmu hitam atau yang negatif-negatif. Cuman emang di zamannya Nabi kan emang percaya dengan adanya sihir, dan Nabi Muhammad pun juga sempat terkena sihir. Nah, kita sebagai hambanya jangan sampai kayak sihir itu mana ada, sihir itu cuman bohongan. Hello, di 2025 masa masih ada sihir sih gitu. Nah, tapi aku udah membuktikan sendiri, dan aku percaya adanya sihir, aku percaya adanya Allah, dan aku percaya akan adanya hari kiamat gitu. Jadi dunia gaib itu emang ada guys. Bagi yang nggak percaya boleh skip video ini. Nah, bagi yang percaya tonton terus video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Kenapa harus subscribe dan nyalain loncengnya? Nanti kalau aku bikin video atau upload video baru, kalian biar bisa dapat notifikasinya gitu. Nah, di sini aku bakal share kayak tanda sihir masuk ke rumah itu seperti apa dan kita merasakan apa gitu. Awalnya tuh aku nggak tahu guys kalau bunyi seperti itu tuh adalah sebagai tanda sihir itu pas datang gitu. Tapi kebanyakan ketika sihir datang ke rumah atau ke badan kita tuh kayak nggak ngerasa apa-apa dan nggak tahu. Bahkan bagi orang yang nggak peka itu seperti biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Tapi ingat, ketika sihir itu datang dalam jumlah yang besar, dan ketika sihir itu kuat datang ke tempatmu, itu pasti ada tanda-tandanya yang bisa kalian dengar sendiri. Tapi kebanyakan yang dengar adalah orang yang dituju dari sihirnya itu gitu loh guys. Nah, sebelum aku cerita, aku pengen netizen semua juga mendoakan arwah-arwah atau mendoakan orang-orang yang telah meninggal mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bareng-bareng ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khususnya untuk muslimin dan muslimat yang telah meninggal mendahului kita begitu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah menempatkan mereka di tempatnya Allah yang terbaik begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini aku cuman mau tekankan dulu di awal, kalian jangan sampai membenci alat yang untuk sihirnya itu, dan kalian jangan sampai membenci arwah-arwah atau yang dijadikan sebagai senjata sihirnya begitu guys. Mereka gitu-gitu juga tetap ciptaannya Allah begitu. Kita nggak boleh membenci, tapi kita harus menghindari. Kenapa menghindari? Iya, mana ada orang yang mau disihir guys, nggak bakal ada orang yang mau disakiti apalagi disihir begitu. Nah, tandanya itu yang pertama ya guys ya, itu seperti bunyi pasir. Nah, ini yang dulu aku nggak tahu. Dulu aku nggak tahu kalau di rumahku dan aku tuh kayak ada sihirnya. Tahu-tahu dari apa? Dari admin yang kerja di tempatku itu sekitar jam 9 pagi. Aku masih ingat. Kalau kalian heran kan guys, loh masa sih sihir datang jam 9 pagi? Tapi ya guys, rata-rata kalau di tempat kerja itu datangnya jam 9 pagi sama habis asar itu pasti itu. Bunyi seperti apa? Jadi seperti pasir yang ditumpahkan begitu. Tapi letaknya bukan di semua genteng rumah ya guys ya. Letaknya tuh pasti deket dengan yang meja kerjaku gitu, deket dengan meja kerjaku. Terus seperti di BOI pasir gitu loh guys. Nah, itu aku tuh kayak nggak ngeh sebenarnya. Cuman kok herannya kalau kena angin kenapa cuman yang di tempat kerjaku aja, yang tentang kanan kiri enggak ada kayak pasirnya begitu loh. Terus iya, aku cerita merinding guys, nggak apa-apa ya guys ya, mana sendirian. Nggak apa-apa guys, aku niatnya baik sih untuk share biar kalian juga waspada, dan ketika ini datang kalian tuh tahu harus ngapain begitu loh. Soalnya dulu aku pernah punya cara konyol gitu, dan kalian jangan sampai mencontoh cara konyolku ini. Pokoknya tuh ini belum merinding guys. Pokoknya tuh itu loh guys, apa namanya, nah kayak kena pasir, kayak brutuk apa sih suara pasir tuh kalau jatuh di genteng, brutuk gitu, cuman kecil. Nah, daerah yang sering kena pasir tuh kayak bocor gitu loh guys. Cuman sudah manggil tukang genteng itu kayak situ masih bocor juga. Terus aku sempet nggak ngeh kan, terus kok
dua adminku tuh kayak ngeliatin aku kayak gini loh, terus kok kayak aneh gitu. Terus aku bilang, kenapa ngeliatin gitu kan. Terus dia kayak kok aneh ya mbak yo gitu, kok aneh ya suaranya gitu. Terus aku biasa kena angin paling gitu. Nah terus mereka tuh kayak bilang, oh biasanya kalau gini tuh kayak apa ya, kayak kiriman gitu. Terus aku bilang, masa sih kiriman gitu. Terus kok mereka tuh kayak ketakutan dan aneh gitu loh guys, yang dua adminku ini kayak aneh gitu. Terus aku iseng-iseng lah cari di TikTok kayak kenapa rumah ada suara kejatuhan pasir gitu. Dan aku syok guys waktu lihat di TikTok tuh tanda-tanda artinya tuh kayak ada kiriman sihir, ada santet masuk, kamu dimiskinkan, kamu dibuat rusak, dibikin sakit, dibikin mati gitulah pokoknya di TikTok. Terus aku kayak hah gitu kan, masa kayak gini sih. Nah terus aku mencoba tenang, soalnya kalau aku kelihatan panikan nanti kan adminku itu yang dua yang di dekat aku itu nanti kan kayak ikutan takut gitu guys. Nah terus aku pura-pura tanya begini, emang suara kayak gini sering datangnya emang sering gitu kan. Terus dia ya nggak setiap hari tapi sering gitu dia bilang. Terus kan aku kan nggak tentu guys, jadi kadang aku jam 8 sudah sampai di kerjaan, kadang jam 9, kadang juga jam 11 gitu. Pokoknya kondisi itu kayak aku tuh mual sekali. Jadi kalau di rumahku tuh aku seneng gitu loh guys, tapi ketika sampai di kantorku di tempat kerjaan gitu aku rasanya kayak muales banget. Bahkan pernah aku tuh jam 12 jam 1 itu baru ke kantor guys. Nah terus kan aku tanya, emang sering kayak gini? Terus katanya ya nggak setiap hari tapi sering gitu. Terus lah emang jam berapa kalau kalau suara kayak gini gitu kan. Terus adminku bilang antara jam 9-an pasti. Terus aku lihat jam, ini juga jam 9 gitu kan. Terus adminku bilang lagi selain jam 9 itu kadang datang juga habis asar, bunyinya sama, cuman yang habis asar itu kayak lebih nyata gitu loh suaranya. Kalau yang pagi itu kayak masih samar-samar, tapi kalau yang sore itu kayak nyata gitu. Duh guys, aku cerita panas semua badanku, kayak nyata gitu guys. Terus habis asar gitu kan. Terus habis asarnya tuh aku dengerin iya kayak gitu lagi guys. Jadi kayak aneh gitu loh, kayak kena pasir kayak dikit-dikit tapi pasti dan hampir setiap hari gitu. Terus aku kayak mikir-mikir, tapi di situ aku kayak masih belum percaya gitu. Nah terus aku cerita ke Rosa sama mama, kok tadi ada pasir gini. Nah terus yang peka tuh malah nenekku sebenarnya. Nah akhirnya kita mencarilah orang yang bisa kita ajak diskusi gitulah guys. Nah itu aku singkirin dulu karena fokusnya nggak ke orang yang aku cari ini. Besok kapan-kapan insya Allah aku bakal cerita. Nah tanda yang pertama tadi sudah jelas ya guys, jadi seperti ada kejatuhan pasir gitu di genteng kamu. Terus durasinya atau suaranya kuat atau enggak tuh tergantung dari besar atau kecilnya sihir begitu. Yang kedua, tanda kedua ini tandanya emang nggak butuh banyak ya guys ya, soalnya tuh sihir masuk ya kadang kita nggak kerasa, kita nggak tahu gitu kalau kita denger, dan saking tahu ya karena itu saking dahsyatnya. Nah tanda yang kedua ini, pernah kan aku habis berobat dari Buning itu sekitar 2022 Desember. Nah aku di sini kan kayak berobat 3 hari atau apa gitu loh, soalnya Buning kan mau umroh. Nah sampai di rumah itu tuh sore hampir maghrib gitulah. Lah aku mandi, terus saking capeknya itu habis isya tuh aku tidur dan nggak sempet nyebar garam yang dari Buning. Nah di sini bagi yang kena sihir aku saranin mending nyebar garam atau air doa, entah yang didoakan Buning atau kalian doa sendiri itu juga nggak apa-apa guys gitu. Terus disebarkan saja di seluruh rumah itu kayak surup-surup sebelum maghrib gitu loh guys. Tapi tujuannya jangan ya Allah nanti rezekiku jangan diseretkan gini-gini, jangan. Kalian minta saja perlindungan sama Allah sudah beres gitu. Terus sekaligus mendoakan tanah yang ada di rumahmu, itu bagus guys. Soalnya kalau maghrib itu kan gerbang gaibnya terbuka seluas-luasnya dan sihir itu bahkan nembak senembak-nembaknya. Jadi sebelum maghrib mau surup sekitar jam 5 sorean itulah kalian itu udah sebar garam dulu guys. Sih panas sumpah guys, panas banget. Mbak aku emang ketawa begini ya guys, makanya kenapa aku disihir meninggal tapi nggak meninggal, karena aku tuh orang itu kayak happy gitu loh. Aku emang ngambekan, aku emang marah, tapi aku kayak happy juga orangnya gitu loh. Jadi kayak ya mungkin sihir kayak capek juga bikin aku kayak mau meninggal gitu, tapi emang aku pembawaannya tuh kayak selalu happy gitu loh guys. Nah kalau kamu happy juga kamu bakal susah untuk sihir itu kayak aktif gitu guys.
gitu. Yang jelas jangan merasa risih, kan kadang ada masuk kemasukan setan, kemasukan jin gitu. Nggak usah merasa gitu guys, bahkan jin atau setan lebih bagus daripada orang yang berkata seperti itu gitu. Jadi nggak usah kemeresek, nggak usah sok bersih, nggak usah sok suci gitu, biasa saja gitu loh. Mereka gitu-gitu juga ciptaannya Allah. Aku ditemani guys. Malah aku bahas ini malah pada ngeliatin. Astagfirullahaladzim. Aku cepet aja guys ya. Nah ini yang kedua ini kayak aku kan habis berobat gitu kan guys. Nah terus aku pulang, terus nggak sempet nyebar garam sama airnya. Terus aku tidur kan. Nah tidur itu jam 11 malam tuh aku sampai bisa jam 11 sampai jam 12. Aku tuh kayak tiba-tiba kebangun. Terus kayak aku tuh kebangun karena ada suara duer gitu, keras sekali, duernya itu keras sekali guys, keras sekali. Terus aku sampai dan itu tuh bener-bener di atas genteng yang di kamarku guys, di kamarku. Terus sampai ya Allah guys, aku merinding. Terus kayak sampai bunyi habis duer yang keras sekali kan guys. Terus kayak bunyi krek 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 krek, kayak gentengnya tuh kayak di apa namanya, kayak dibuka krek 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 krek. Habis itu kayak suara kayak apa ya, aku nyebutnya aja pisau, tapi setelah aku lihat itu dulu tuh kayak keris yang dibelaretkan untuk membuka masuk ke rumahnya gitu loh guys. Kayak di habis krek krek krek, aku tahu kayak ada pergeseran pembukaan gitu loh guys, tapi gentengnya tuh nggak ada yang geser guys, tapi kayak ada pembukaan krek 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 krek. Habis itu kayak krek krek krek, tapi beda. Yang tadi kan mengulang ke sini, terus yang kedua tuh kayak dari atas ke bawah krek 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 krek. Habis tahu nggak guys, ya Allah guys, langsung dum gitu tuh kayak astagfirullah gitu. Ya Allah, kayak bener-bener masuk gitu loh. Terus astagfirullahaladzim, terus kayak goyang gitu loh. Aku ngerasa kayak goyang. Habis itu udah, habis yang aku kayak pet-petan gitu, apa sih bahasanya pet-petan guys, kayak pet-petan gitu kan. Terus kayak goyang gitu rasanya, ya Allah. Terus kayak besoknya tuh badanku berat sekali guys. Itu sih yang paling aku bener-bener ngerasa masuk paling dahsyat gitu. Terus aku mikir, ya Allah, kenapa aku goblok sekali sih, kemarin habis berobat malah aku sendiri langsung tidur, nggak ibaratnya kayak nggak baca Al-Quran lama, aku nggak membentengi diriku, dan aku malah nggak nyebar garam di seluruh rumahnya begitu loh guys. Lah percuma aku 3 hari berobat, sehari langsung dikirimi dengan segitu dahsyatnya gitu. Dan kamu ingat guys, ketika orang yang nyihir kamu itu tahu, kamu tahu kalau dia yang nyihir, dia bukan berhenti, tapi dia malah akan ngirimi terus-terusan guys gitu. Soalnya semakin kamu tahu dan semakin kamu cerita ke orang-orang kalau dia nyihir kamu, dia semakin nggak terima guys gitu. Tapi kalau aku sih kayak terserah, yang penting aku ngasih tahu orang-orang biar orang-orang tuh juga kayak terbuka dan jangan sampai kena seperti aku gitu loh guys. Soalnya benar-benar tersiksa gitu. Aku saja yang belum punya pasangan, belum punya anak gitu aja ngerasanya kayak tersiksa, apalagi orang yang disir udah punya anak, udah punya pasangan, kan pasti bebannya kan lebih banyak kalau berumah tangga gitu. Nah itu pokoknya dari semua yang masuk sering guys, sebenarnya kayak genteng kebuka terus kemasukan gitu kayak sering. Cuman yang paling parah itu sampai wah, bunyi dentumannya itu kayak keras sekali guys. Cuman aku tanya, Rosa tuh agak dengar sedikit, tapi kalau mamaku nggak dengar waktu itu. Terus tanda yang ketiga juga sering guys, jadi hati-hati misalkan di deket tanggal wetonmu, orang yang nyihir kamu tuh biasanya tahu tanggal wetonmu loh guys. Jadi jangan sembarangan ngasih tanggal wetonmu begitu. Nah biasanya 3 hari atau 3 hari sebelum sampai 3 hari setelah tuh hati-hati, biasanya itu juga datang juga. Nah hati-hatinya dengan cara apa? Jangan terus kamu ketakutan selimutan di pojokan, enggak, tapi di hari-hari itu kamu lebih banyak saja membaca Al-Quran. Tapi kalau saran aku sih, baca Al-Quran jangan pas deket wetonmu cuman karena takut disantet saja, tapi setiap hari juga harus kalian kerjakan gitu. Terus tanda yang ketiga adalah sama seperti petasan yang meletus gitu suaranya. Kalau yang pertama tadi kan seperti pasir jatuh, yang kedua tadi seperti dentuman kan guys, kayak ledakan begitu loh. Nah yang ketiga ini dari semua ini yang paling sering tuh sebenarnya yang ketiga ini guys. Jadi kayak suara petasan itu loh guys. Nah sedangkan kita bingung tuh petasan di luar apa emang petasan kiriman gitu. Tapi beda guys, kalau
petasan dikirim tuh kita merinding gitu loh guys. Kan dulu kan aku emang dibuat nggak bisa tidur cepet, jadi kalau malam tuh aku kayak sering bergadang, Rosa juga, tapi biasanya Rosa tuh kayak sudah tidur duluan. Terus ada suara lah itu kayak petasan gitulah, terus sampai oh apa itu gitu kan. Nah terus dulu tuh kayak lihat dari pasiennya Bu Ning gitu loh, kalian mungkin tahu itu perempuan itu bilang begini, kalau dengar suara petasan itu lebih baik kalian keluar, terus gentengnya kalian antem dengan garam yang dari Bu Ning gitu kan. Nah itu aku beberapa kali sama Rosa begitu guys, soalnya saking seringnya kayak suara ledakan petasan kan. Udah tuh aku sama Rosa cepet-cepet sambil Allah Akbar, terus sambil ngantem cepet gitu loh. Nah menurut aku ini cara yang konyol guys, jangan dipercaya yang itu. Kenapa? Logikanya sih datang, kenapa kalian malah keluar? Yuk kalian malah cepet kenanya begitu. Bener kalian pegang garam, kalian zikir, tapi setan pasti cari celahnya begitu loh. Lagian malam-malam kan nggak boleh keluar. Nah saran aku, ketika kalian mendengar dentuman atau mendengar pasir jatuh atau mendengar ledakan seperti petasan ketika kalian di rumah dan itu sihir datang, kalian jangan keluar rumah, tapi tetap di rumah, ambil wudhu, kalau bisa sholat dan berzikir dan berdoa meminta perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu dan keluarga kamu, plus yang jadi bahan sihirnya begitu guys. Jadi kamu jangan egois cuman doain kamu dan keluargamu saja, tapi yang jadi bahan sihirnya, bahkan dukun yang menyantet pun juga kalau bisa didoakan semoga dia dibuka mata hatinya untuk bertobat kembali ke jalan Allah gitu. Itu namanya baru manusia yang bijaksana. Terus ada lagi guys, itu kan tadi tanda kalau yang pasirnya masuk rumah. Nah ini aku kasih tahu tandanya kalau pasir itu masuk di badanmu itu kadang kerasa guys, tapi kadang enggak, tapi seringnya enggak. Cuman kalau dari aku kerasanya gimana guys, tiba-tiba tuh kayak pasti dari sumsum belakang sini loh guys, tuh kayak kayak kesetrum gitu loh, kayak tiba-tiba kita kayak gitu loh guys, kayak tapi yang kayak kesetrum tuh cuman bagian sini aja, kadang 2 kali, kadang dalam 5 detik 3 kali datang gitu, kayak kesetrum sininya itu, makanya tulang ekorku sakit. Terus ada juga yang di bawah payudara sini, makanya siniku tuh sakit, sama yang di jantung sini, jadi kayak kesetrum tapi di bagian itu loh guys. Tahu kesetrum gak sih, kayak gitu loh kesetrum, tapi cepet, misalkan dalam 5 detik bisa 3 kali gitu loh, kayak gitu toh. Terus kita kayak setengah sadar, waktu itu kayak setengah sadar gitu loh guys. Nah pokoknya saran aku tetap kalian minum air doa setiap hari, entah doa yang dari Bu Ning sih atau entah kalian mendoakan sendiri, tapi yang mendoakan sendiri itu wajib guys, soalnya kan setiap manusia dikasih lidah, dikasih mulut, ya itu pergunakan dengan baik begitu loh. Jangan malah kalian, sekarang kan banyak yang ke, maaf ya, mungkin yang ke ahli-ahli seperti itu, cuman apa namanya, sampai apa aku hanya dicelup pakai tangannya Gus apa itu, gak usah yang gitu-gitu guys. Kalian bisa mendoakan sendiri gitu, masa tangannya kotor begini habis salaman dengan banyak orang memasukkan di botolnya gitu loh guys. Jangan ditiru yang seperti itu, atau jangan dipraktekkan ya guys. Aku tahu kalau misalkan dapat sihir itu pasti kalut dan bingung harus gimana dan harus ngapain, tapi kalian harus berpikir cerdas lagi guys. Jangan sampai kalian melakukan yang melanggar norma agama gitu, jatuhnya kalian bukan sembuh malah nanti musyrik, soalnya sudah banyak kasus yang seperti ini. Oh ya guys, kalau ada yang mau konsultasi sama aku entah tentang goib atau sebenarnya keluarga aku kenapa sih, apakah ada sihir atau apa, atau mau konsultasi masalah usaha atau karir kamu tuh kayak gimana gitu, bisa konsultasi dengan aku di nomor yang ada di deskripsi box. Deskripsi box itu bisa klik di bawah video ini dengan cara klik cek selengkapnya gitu, sudah ada nomornya. Nah itu aja yang bisa aku sampaikan, nanti kalau panjang-panjang nanti malah nggak mudeng. Jadi yang pertama tetap harus sholat wajib atau ibadah apapun sesuai dengan agamamu begitu. Soalnya kalau kamu disihir tapi imanmu lemah dan nggak sholat, ya sudah, itu malah masuk terus-terusan dan kamu bakal hancur sehancur-hancurnya. Tapi kalau kamu masih ingat Allah, masih mau ibadah, insya Allah nanti kamu kalau disihir itu tidak akan sampai sesuai dengan tujuan sihirnya, karena Allah pasti akan melindungi. Gitu guys ya, semoga dari apa aku bicarakan netizen semua bisa mengambil hikmahnya dan mengambil kesimpulan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terus makasih yang udah subscribe, makasih yang udah komen, dan makasih yang udah like. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.